Muslim yang saya hormati. Surat Al-Baqarah diawali dengan huruf-huruf alif, lam dan mim. Alif, lam, mim. Dibaca bukan dengan alam, tetapi dibaca alif, lam dibaca lam, dan mim dibaca mim. Demikian cara membacanya. Yang dikatakan ahruf mutaqati'ah. Huruf-huruf yang terpisah-pisah. Alif, lam, mim. Adapun basmalah sudah dibahas, maka diulang kembali setiap surat adalah dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Ini akan dibahas insyaallah. Taqaddama al-kalam 'ala al-basmalah. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, sudah lewat masalah basmalah. Wa amal huruful muqatta'ah fi awal suwar, adapun huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat, fal aslam fiha as-sukut, maka yang paling selamat adalah diam. Yang paling selamat adalah diam, untuk tidak membahas. Sukut anit ta'arrud li ma'naha, tidak perlu mencari-cari, menebak-nebak, mungkin ini, mungkin itu maksudnya, mungkin ini dan sebagainya. Min ghairi mustanadin syar'i, tanpa ada sandaran yang syar'i. Ma'al jazm bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abathan, dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah tidak mungkin menurunkan tanpa arti. Tidak mungkin Allah menurunkan tanpa faedah, tanpa makna, enggak mungkin abathan. Bal li hikmatin la na'lamuha, bahkan ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Muslim yang saya hormati. Dan memang benar ucapan beliau rahimahullah bahwa yang aslam adalah untuk tidak menafsirkan, untuk tidak menebak-nebak. Mungkin alif itu Allah, lam itu mungkin Al-Latif, mim itu mungkin Majid, semuanya nama-nama Allah. Kata siapa? Laisa hunaka mustanad syar'i, enggak ada sandaran yang syar'i. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, para ulama berselisih tentang masalah huruf-huruf di awal surat-surat Al-Quran. Minhum man qala hiya mimma ista'thara Allah bi'ilmih. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ilmunya Allah simpan sendiri dan kita tidak mengetahuinya. Yang pasti ada hikmahnya. Yang pasti ada maksudnya. Tidak mungkin abathan, tidak mungkin sia-sia tanpa arti. Maka mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah. Alif lam mim, wallahu ta'ala alam bima yurid. Kita enggak tahu apa yang Allah maukan. Wallahu ta'ala a'lam. Dihikayatkan oleh Al-Qurtubi yang berpendapat dengan pendapat pertama ini dari sahabat Abu Bakar wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khulafar Rasyidin yang 4 berpendapat seperti itu untuk mengatakan bahwa ini adalah kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang Allah katakan seperti itu dan kita tidak tahu apa maksudnya. Yang pasti ada hikmahnya. Yang pasti ada hikmahnya. Adapun dari para ulama yang menyatakan seperti itu, para ulama setelahnya adalah Amir Sya'bi rahimahullah dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Rabi' ibn Khaisam, dan juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hatim rahimahumullahu ajma'in. Ini pendapat golongan pertama. Adapun golongan kedua, minhum man fassaraha, di antara mereka yang menafsirkannya atau menyebutkan hikmahnya. Seperti Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam menyatakan itu adalah asma'us suwar, itu adalah nama-nama surat. Kenapa nama-nama surat? Karena disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan, bahkan hadis yang sahih menyatakan, atau para sahabat menyatakan, seperti Abu Hurairah menyatakan Rasulullah SAW membaca di pagi hari Jumat Alif Lam Mim, menyebutnya Alif Lam Mim, dan hal ataka 'alal insan. Tetapi tentunya bahwa ini adalah tidak ada mustanad kalau itu tidak menyebutkan bahwa itu adalah nama,
Dan biasa para sahabat menyebutkan awal-awal surat sebagai julukan. Hal ataka alal insan. Alif lam mim. Karena awalnya alif lam mim. Dan itu alif lam mim sajdah. Demikian pula ada yang menyatakan bahwa itu adalah fawatih. Iftatahallahu biha. Itu hanya pembuka. Yang Allah jadikan sebagai pembuka. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf wal Qur'anil Majid. Ini semua adalah pembuka saja. Demikian pula pendapat yang lainnya yang lebih lemah lagi, yaitu kalimat hiya ismun min asma'illah. Itu adalah nama-nama Allah. Alifnya Allah, lamnya Latif, mimnya Majid dan seterusnya. Ditebak-tebak semuanya dan bisa semuanya. Tapi tidak ada mustanad sama sekali. Dan ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu nama Al-Quran. Dan ini juga dibantah oleh Ibnu Katsir sendiri. Tidak mungkin itu nama Al-Quran. Bagaimana mungkin dikatakan nama Al-Quran dalam keadaan berbeda-beda, dalam keadaan dia sebutkan sekian kali dalam tempat yang berbeda dengan kalimat yang berbeda dan dijulukan pada satu surat saja. Ada beberapa ulama yang tidak menafsirkan, tetapi menyatakan Allah menyebutkan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, jadi tidak menafsirkan, tapi menyatakan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, wallahu ta'ala, yang kita ketahui adalah kita yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar bahasa Arab dengan kalimat-kalimat Arab yang tersusun dari huruf-huruf Arabiyah. Huruf-huruf Arabiyah. Kalimat-kalimatnya bahasa Arab dan huruf-hurufnya pun hijaiyah. Huruf-huruf yang dipakai oleh orang-orang Arab. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sepertinya mendukung pendapat itu, bahwa hikmahnya di antaranya adalah itu. Kita nggak tahu hikmah-hikmah lainnya yang Allah kehendaki. Qala walihada qultu, saya katakan kata Ibnu Katsir, walihada kullu suratin iftatahat bil huruf fala budda an yudkar fiha al-intisar lil Quran wa bayan i'jazihi wa 'azamatihi. Oleh karena itu, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf tersebut mesti menyebutkan Quran. Lihat, perhatikan. Setiap diawali dengan huruf-huruf, mesti kata Ibnu Katsir akan menyebutkan padanya pembelaan terhadap Al-Quran, atau penjelasan Quran, atau tingginya Al-Quran, atau agungnya Al-Quran. Dan itu sudah maklum bagi mereka yang membaca Al-Quran. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab. Setelah menyatakan Alif Lam Mim, itulah kitab. La raiba fihi. Oleh karena itu, tadi ada yang mengatakan berarti itu nama Al-Qur'an. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an. Itulah kitab yang la raiba fihi. Dalam ayat lainnya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazala 'alaikal kitaba bil haqq. Kitab lagi. Demikian pula ayat lain. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Ila akhir ayat. Disebutkan setelah alif lam mim sad, kitabun. Kitab lagi disebutkan Al-Quran. Atau alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Atau hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzil juga Al-Quran. Hamim Ain Sin Qaf kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Disebutkan kadzalika yuhi ilaika. Demikianlah diwahyukan kepadamu. Quran lagi. Selalu setelah huruf-huruf mesti Al-Quran.
Maka di antara hikmahnya, wallahu ta'ala a'lam, adalah Allah mengenalkan bahwa Quran yang hebat ini, yang agung ini, yang sempurna ini, kalamullah, dengan bahasa Arab dan dengan huruf-huruf Arabiyah. Huruf-huruf yang kalian kenal. Tetapi enggak ada satu orang pun, bahkan satu jin pun, dan mereka berkumpul bersatu bersama membuat satu surat saja seperti Al-Quran, mereka enggak mampu. Dan Allah tantang mereka, silakan datangkan satu surat. Kalau mereka bisa, enggak akan ada yang bisa seindah ini, dan khususnya keindahannya dipahami oleh orang-orang Arab dan oleh orang sastrawan Arab, orang-orang yang paham bahasa Arab. Bahwa bahasanya sangat tinggi, sangat mulia. Penyair-penyair yang bahasanya katanya bagus, banyak. Tetapi ternyata isinya tidak ada apa-apanya. Isinya kosong. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Lihatlah para penyair-penyair. Mereka dalam keadaan selalu dalam keadaan ngawur. Lihatlah. Setiap tempat mereka bicaranya dengan waham. Ucapan-ucapan yang enggak jelas, ucapan yang dusta. Ucapan yang tidak benar. Tetapi Al-Quran dengan tingginya bahasa, sempurnanya bahasa, plus tingginya makna yang terkandung di dalamnya. Yang sempurna semua syariat Allah ada di dalamnya. Dan semua perkara tafsilan likulli syai'. Dan ini akhwanillahi dimulai dengan kalimat alif lam mim. Dimulai dengan kalimat hamim. Dimulai dengan huruf-huruf yang kalian kenal, yang kalian tahu. Setelah nun wal qalami wa ma yasturun. Dan apa yang ditulis oleh pena. Dan bisa Al-Quran juga di dalamnya. Demikian pula qaf wal Qur'anil Majid. Al-Quran Al-Majid. Qul ila akhirih ma qala Ibnu Katsir rahimahullah.